Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 30. Suasana toko bunga Adeli sore ini terlihat berbeda. Banyak orang yang berkumpul namun tampak tidak ada niat untuk memasuki toko. Mereka hanya berdiri mengepung sesuatu di luar sana. Mungkin ada artis yang lagi jumpa fans atau apa. Karin yang penasaran segera melangkah keluar. Tatapan galaknya sudah mulai muncul. Dirinya sudah bersiap memarahi siapapun artis yang menjadikan depan tokonya tempat jumpa fans tanpa membayar sewa. Karin membelah lautan manusia di depannya yang sebagian besarnya adalah wanita-wanita genit. Karin berdecik kesal seraya memandang geli ke arah mereka. Kemudian, setelah berhasil membelah kerumunan, dirinya terpaku di tempat. Ia menatap seorang pria tinggi berkulit tidak terlalu putih, memiliki hidung mancung, dan wajah tampan maksimal. Pria itu terbalut celana bahan berwarna biru. Jasnya yang berwarna senada sudah dilepas dan hanya ditentengnya di tangan sebelah kiri. Dua kancing teratas kemeja putihnya sudah dilepas dengan dasi yang masih menggantung, namun dengan posisi yang sudah acak-acakan. Karin melangkah takjub mendekati pria tampan itu dan berhenti tepat di depannya. Keduanya saling melempar tatapan yang seolah tak ingin saling melepas. Namun, yang selanjutnya terjadi membuat semua orang tak pernah menduga. Sebuah pukulan keras mendarat di atas kepala pria itu. Ya, Karin memukulnya. Berhubung pria di depannya memiliki tinggi menjulang, Karin harus berjinjit meski sudah memakai heels 10 cm. Plak! Setelah pukulannya mendarat, wajah Karin yang awalnya terpesona langsung kembali ke aslinya, galak. Kedua tangannya sudah diletakkan di pinggangnya. Dasar bocah kurang ajar, udah parkir sembarangan. Ngapain lagi tebar pesona di sini? Hah? Kamu lihat, berapa banyak orang yang kumpul di sini gara-gara kamu? Sungut Karin kesal. Lelaki itu memegang kepalanya yang dipukul oleh Karin. Ia mengadu kesal. Sakit, Mbak. Kenapa sih? Galak banget. Heh, Bima Dirgantara, kamu pikir kamu artis? Tahu nggak? Gara-gara kamu toko bunga saya nggak ada yang mau masuk karena fans-fans kamu itu. Ucap Karin galak sambil menunjuk sekeliling mereka yang dipenuhi banyak orang untuk sekedar mengambil foto Bima. Lelaki yang ternyata adalah Bima itu ikut mendelik galak. Memangnya salah aku kalau aku ganteng dan terkenal? Kembali Karin mencubit Bima. Is, anak ini, kamu itu nggak ngelawan sama Mbak ya? Ya Mbak Karin sendiri yang mulai. Lagian aku di sini cuma mau jemput Elena, bukannya mau jadi pusat perhatian begini. Bima mengerucutkan bibirnya persis anak kecil yang sedang merajuk. Kalau mau jemput Elena masuk ke dalam toko, jangan nunggu di sini. Tuh lihat, gara-gara kamu toko saya bisa rugi. Karin masih saja mengomel, masih dalam keadaan kesal. Ia mengusir semua orang yang berkumpul hingga semuanya berlarian karena takut. Tuh, lihat El, Mbak Karin serem kan kalau lagi marah? Mbak Dina berbisik kepada Elena yang sedang melihat pertunjukan kemurkaan Karin lewat kaca toko bersama pegawai lain. Eko mengangguk. Iya El, kamu gak tahu aja gimana tersiksanya kami selama Nyonya Hanin gak ada. Sakit telinga kita El. El menoleh, menatap Eko lalu tertawa. Syukur kalau telinga Mas Eko doang yang sakit, bukan hatinya. Eko balas menatap Elena. Yis, orang lagi serius malah dipercandain. Mereka masih asyik menonton drama di depan mereka hingga akhirnya mereka terciduk tatapan galak Mbak Karin. Melihat Karin yang mulai menampakkan tanduknya, segera mereka bubar dan berpura-pura mengerjakan tugas masing-masing. Ada yang berpura-pura mengelap kaca toko, ada yang berpura-pura menyapu lantai, dan ada yang berpura-pura sedang merapikan bunga. Saat Karin masuk, mereka menoleh sejenak lalu kembali melanjutkan kepura-puraan mereka. El, panggil Karin. Elena menoleh. Saya Mbak. Tuh, ditungguin Bima. Sana pulang, ucap Karin sambil bersedekap dada. Masih ada rasa kesal dalam kalimatnya meski Elena tahu bahwa Karin bukan marah padanya. Tapi Mbak,
Waktu pulang saya kan masih 15 menit lagi. Tukas El selarea meririk jam tangan di pergelangan kirinya. Karin melambaikan tangannya ke depan. Sudah gak apa-apa, kali ini Mbak kasih toleransi. Daripada toko saya jadi tempat jumpa fans lagi. Tapi saya gak enak sama anak-anak yang lain. Karin menghembuskan nafas panjang sebelum bersuara keras. Adik iparnya ini keras kepala juga. Kalian ada yang keberatan kalau Elena pulang duluan? Dengan kompak pegawai lain menggeleng. Kemudian Karin mengangkat bahunya. Lihat kan? Kemudian dia melangkah masuk ke dalam dan keluar dengan tas Elena yang berada di tangannya. Sana pulang, ucapnya sambil menyerahkan tas Elena. Elena menerima tasnya. Makasih Mbak. Kalau gitu El duluan ya. Oh iya El, ntar malam Mbak boleh mampir ya. Kata Tante Puspa masakan kamu enak banget. Mbak pengen nyobain dong. Elena mengacungkan jempolnya. Sip. Elena tunggu di rumah kalau gitu. Elena lalu berpamitan kepada teman-temannya dan melangkah keluar menghampiri Bima. Lama banget sih, celetuk Bima sesaat setelah Elena masuk dan menutup pintu mobil. Bapak tahu nggak ini jam berapa? Baru jam 5 kurang, Pak. Saya harusnya belum boleh pulang. Bima hanya diam lalu menyalakan mesin mobilnya. Tadi Mbak Karin bilang apa ke kamu? Katanya mau mampir buat makan malam. Oh, hanya jawaban singkat itu yang Elena dapatkan dari penjelasannya. Mulutnya mencebik kesal lalu memutuskan memandang keluar ke arah jendela seperti biasa. Berada semobil dengan Bima selalu membuat Elena merasa bahwa waktu berlalu sangat lambat. Wah, enak banget makanannya. Ternyata Tante sama Om jago banget pilih mantu. Puji Karin setelah makan malam selesai. Mereka semua kini sedang berkumpul di ruang keluarga sambil menonton televisi. Tuan Satya berdehem lalu memperbaiki kemeja santainya. Rasa bangga jelas terpatri di wajahnya setelah mendengar pujian dari Karin. Begitupun dengan Nyonya Puspa. Hanya satu wajah yang terlihat tidak senang hari ini. Siapa lagi kalau bukan Bima, suami menyebalkan Elena yang sialnya dianugerahi wajah tampan. Benar kata pepatah lama, tak ada manusia yang sempurna. Lihat saja si manusia kutub di samping Elena ini. Jika hanya diam, orang-orang akan mengatakan bahwa dia adalah titisan dewa Yunani. Tetapi jika sudah berbicara, rasanya seperti Lucifer si iblis yang dibuang dari surga. Gak usah dipuji terus, tuh lihat, kepalanya udah mulai tambah gede, ejek Bima. Wah, Bima cemburu sama istri sendiri. Suara tawa Karin meledek. Tuan Satya dan Nyonya Puspa ikut tertawa. Bima hanya mendengus kesal. Yang anak kandung di rumah ini sebenarnya siapa? Bima atau Elena? Apaan sih? Dasar orang tua tukang cemburu. Bisik Elena pelan agar orang lain selain Bima tidak mendengarkan. Bima berdeci kesal. Orang tua penjemburu? Berani banget kamu ngatain saya. Saya nggak ngatain kok, tapi itu fakta. Mereka kini sudah saling berlempar tatapan segelak mungkin satu sama lain. Seolah saling mengerti maksud satu sama lain meski tidak bersuara. Bukankah mereka sangat cocok? Terima kasih telah mendengarkan.